Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Bu Rahma. Tetap semangat ya dalam belajar. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengukuran berat, kemudian membulatkan hasil pengukuran berat ke satuan terdekat. Tapi sebelum kita mempelajari materinya, kita akan belajar tentang alat untuk mengukur berat. Kemudian juga kita akan belajar tentang hubungan antar satuan berat. Simak baik-baik ya videonya. Selanjutnya ada alat pengukur berat. Nah, salah satunya pernahkah kalian melihat alat ini? Ya, timbangan duduk ya. Biasanya yang ini yang warnanya orange ini untuk mengukur beras ya. Kemudian yang timbangan satunya ini biasa untuk mengukur berat buah atau roti. Kemudian ada lagi nih timbangan digital, kalian juga bisa menemukannya ya di pasar untuk menimbang sayuran, bisa juga untuk menimbang telur, buah-buahan. Nah, ini juga ada timbangan pasar ya. Ada juga yang menyebutnya ini adalah timbangan angsa. Karena apa? Kalian lihat di sini ini ya. Nah, bentuknya seperti leher angsa. Yang kecil-kecil ini adalah anak timbangannya. Pengukur berat lainnya ya, ini yang pasti di antara kalian ada yang mempunyai ini kan. Nah, ini adalah timbangan berat badan. Kemudian ada juga ini timbangan gantung. Ini neraca Ohaus Galengan. Biasanya bisa kalian temukan di laboratorium untuk mengukur obat, serbuk atau bahan-bahan kimia ya. Kemudian ada juga ini timbangan gantung juga, biasanya untuk menghitung beras, jagung ya. Dan ada juga ini neraca dua lengan. Ini adalah beberapa alat ukur berat yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, kita sudah harus tahu dulu ini adalah tangga satuan ukuran berat yang harus kalian pahami ya. Dari yang tertinggi adalah ton, kemudian di bawahnya adalah kuintal, kemudian di bawahnya adalah strip, ini hanya untuk mempermudah menghitung saja. Kemudian kilogram, kemudian hektogram atau on, kemudian dekagram, kemudian gram, kemudian desigram, kemudian sentigram, kemudian miligram. Satuan-satuan berat inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung satuan ukuran berat. Jadi ada juga cara mudah untuk mengubah satuan berat yang satu dengan satuan berat yang lain. Langkah pertamanya kita buat dulu tabel seperti ini, yaitu ton, kuintal, kosong, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, sampai miligram. Anak-anak, ini kita kosongkan karena nilai 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Ya, 1 kuintal juga nilainya sama dengan 100 kg. Berarti kalau kita buat tangga, ton ke kilogram itu adalah ada 3 tangga ya, turunnya 1, 2, 3. Begitupun dengan kuintal ke kilogram, ada 2 yaitu 1, 2. Maka nilainya, mana 1 kuintal itu nilainya 100 kg. Contoh seperti ini anak-anak. Ada soal 7 kg sama dengan titik-titik desigram. Berarti kita akan mengubah dari kilogram menjadi desigram ya, kilogram menjadi desigram ya. Kita kasih tanda dulu supaya kita ini batasannya kita mengubah sampai sini desigram. Nah, langkah selanjutnya adalah 7 ini kan satuan,
Ya, karena ini 7 satuannya di kilogram, ya, satuannya 7 ini kilogram, berarti 7-nya kita taruh di kilogram. Nah, 7 kita taruh di kilogram, ya, 7-nya kita taruh di kilogram. Nah, sementara kotaknya kosong nih sampai desigram. Nah, berarti kotak kosong inilah yang kita isi dengan angka 0 sampai batas desigram, ya, sampai batas desigram. Karena yang kita ingin ubah adalah menjadi desigram. Berarti di sini yang kosong ini 0, 0, 0, 0, ya, dari kilogram sampai desigram, ya. Paham ya anak-anak? Nah, kemudian berarti berapa nilainya? Nah, ini adalah nilainya. 7 kilogram itu sama dengan, ya, 70.000 desigram. Mudah kan anak-anak? Ya, ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya contohnya berikut seperti ini anak-anak. Ya, contoh 38 gram sama dengan titik-titik sentigram. Nah, anak-anak, karena ini Bapak untuk mempermudah kalian melihat videonya, maka Bapak buat lagi tabelnya. Kalau kalian nanti di rumah cukup satu tabel saja. Kalian boleh tulis di bawahnya, jadi tidak perlu membuat tabel berulang-ulang. Nah, contoh misalnya 38 gram sama dengan titik-titik sentigram. Berarti kita ingin mengubah dari gram ke sentigram. Nah, kita kasih batas dulu. Ini adalah batasnya sentigram. 38. Nah, anak-anak, 38 itu satuannya yang mana ya? Ya, betul. 8 ini satuannya. Karena satuannya 8, berarti 8-nya kita taruh di, ya, tabel yang gram, kotak yang gram, ya, kolom yang gram. Nah, 8-nya kita taruh di, ya, kolom yang bagian gram. Nah, sementara 3-nya di mana? Nah, 3-nya itu kan ada di sebelah kiri 8. Maka kita tulisnya pun ditaruh di sebelah kiri 8 juga. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana yang kosong ini? Sama seperti tadi, yang kosong kita taruh dengan angka 0. Nah, berarti sekarang nilainya bukan 38 lagi, tapi 3.800. Nah, berarti 38 gram itu nilainya sama dengan 3.800 sentigram. Nah, contoh berikutnya, ya, Bapak kasih variasi soal biar kalian ketika menemukan soal-soal yang berbeda kalian bisa mengerjakannya. Contoh, ya, 2,7 kuintal sama dengan titik-titik kilogram. Nah, 2,7 kuintal, ya, kuintal ke kilogram, ya, kuintal ke kilogram. Kita kasih pembatasnya dulu. Nah, yang kita taruh itu kan satuannya, berarti nanti di kuintal. Nah, kita harus paham, kita masih sudah pernah belajar ya tentang nilai satuan. Nah, yang mana yang satuannya anak-anak? 2 atau 7? Nah, karena ini 2,7 berarti satuannya adalah, ya, sebelah kiri koma, ya. Nah, berarti 2. Berarti 2-nya lah yang kita taruh di kolom kuintal. Nah, 2-nya kita taruh di kolom kuintal. Nah, sementara 7-nya, karena 7-nya ini ada di sebelah kanan, maka kita taruhnya di sebelah kanan juga. Sebelah kanan 2 kita taruhnya, berarti di tempat kolom yang kosong ini. Nah, sementara ada kotak kosong di sini, ya, kosong, kilogramnya kosong, berarti kita taruh angka, ya, kita taruh angka 0. Ya, kita taruh angka 0. Berarti 2,7 kuintal itu nilainya sama dengan 270 kilo. 3,2 ton ditambah 2,35 kuintal ditambah 4 kilogram sama dengan titik-titik hektogram. 3,2 ton. Angka satuannya angka berapa? Angka 3. Angka satuan diletakkan di kolom ton. 3. Nah, kemudian diikuti angka 2. Di sini angka 2. Ya. Karena yang diminta adalah satuan hektogram, maka kolom hektogram ditambahkan angka 0. Ini juga 0, ini juga 0. Lalu
2,35 kuintal. Satuannya angka berapa? Angka 2. Angka 2 diletakkan di kolom kuintal. Kuintalnya ini, nah kolomnya di sini kita letakkan angka 2. Diikuti angka 3, diikuti angka 5. Karena yang diminta hektogram, maka hektogramnya ditambah angka 0. Lalu berikutnya ditambah 4 kilogram. Satuannya adalah angka 4 di kolom kilogram. Angka 4 letakkan di sini. Karena yang diminta adalah hektogram, maka di kolom hektogram ditambahkan angka 0. Nah, sekarang tinggal menjumlahkan ke bawah, ya kan? Jadi hasilnya adalah 0. 0 tambah 5 tambah 4 adalah 9. 0 tambah 3 hasilnya 3. 2 tambah 2 hasilnya 4. 3 tinggal diturunkan. Nah, tinggal dipindahkan ke sini, ya. Jadi angka berapa itu? 3, 4, 3, 9, 0. Tinggal letakkan titik di sini. Nah, silahkan dibaca angka berapa ini? 34.390. Sekarang kita akan membulatkan hasil pengukuran berat. Tentunya sebelum anak-anak melakukan pembulatan hasil pengukuran berat ini, anak-anak kemarin sudah belajar tentang membulatkan suatu bilangan ke satuan terdekat, ya. Berikut ini aturan pembulatan ke satuan terdekat. Yang pertama, perhatikan satu angka di belakang koma atau persepuluhan. Kemudian, jika angka lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Tapi, jika angka kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Selanjutnya, untuk angka di belakang koma yang lebih dari atau sama dengan 5, maka angka di belakang koma dihilangkan dan tambahkan angka 1 ke angka satuannya. Namun, jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka angka di belakang koma dihilangkan saja. Berikut ini contoh soal dalam membulatkan hasil pengukuran berat. Kita ke pembulatannya. Tinggal kakak tarik garisnya. Lalu ambil angka yang sebelumnya, berarti 2 kilo. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini 800 gram. Tulis di sini 800 gram. Atau 2,8 kilogram. Kalau dibulutin menjadi berapa? Karena 8 ini lebih dari 5, kalau lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas berarti dia ke angka 3. Oke? Kalau pembulatan ke bawah berarti dia ke angka 2. Kalau seumpamanya angkanya kurang dari 8 nih yang di belakang koma. Karena dia lebih dari 5 maksudnya Kak, maaf. Karena dia lebih dari 5 nih, kan 8 lebih dari 5, maka dia pembulatan ke atas, dibulatkan menjadi 3 kg. Gitu teman-teman. Lanjut ya. Lanjut, selanjutnya ada pir. Di sini ada angka sebelumnya adalah 1.
terus jarumnya menunjuk ke 2 nih. 2 berarti 200 gram. Tulis di sini 200 gram berarti 1,2 kilogram. Oke, dibulatkan menjadi berapa? Lihat, 2-nya kurang dari 5. Berarti pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah berarti ke angka 1. Kalau semuanya pembulatan ke atas di angka 2. Teman-teman gitu ya. Oke. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian mengerjakan tugas ya. Tugas ini kalian kerjakan di buku tulis matematika, kemudian jangan lupa diberi nama, tanggal, dan kelas. Selanjutnya, dalam mengerjakan soal ini, kalian juga harus menyertakan langkah-langkah pengerjaannya. Selamat mengerjakan! Sekian dari Bu Rahma, sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.